Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya, tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800, untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865, untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya, 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami, dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silahkan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan mereview ya saham Arto atau Bank Jago Tbk ya.
dan BEX ya, Bank Jabar Banten ya, Bank Banten. Ya, pertama Bank Arto dan BEX ini memang bukan saham syariah ya, jadi kami tidak dalam konteks saham syariah, tapi kita ingin belajar ya atau sedikit sharing tentang valuasi ya. Menurut kami ini menarik untuk dibahas ya. Karena Bank Jago harganya melejit terus dan kemarin di posisi tanggal 9 Februari di 7.000. Nah, ini yang memang saham ini akhir-akhir ini sangat melejit semuanya ya, sahamnya cukup tinggi kena valuasinya. Ya, dimulai waktu Breeze merger itu dan melejit kencang sekali ya. Ini saham-saham yang lain juga ikut mengalami kenaikan cukup pesat ya. Ini makanya saya coba bahas sisi valuasinya ya, bukan dari saham syariahnya, tapi coba kita lihat dari valuasinya ya. Ya, barangkali bermanfaat buat teman-teman yang mau beli atau mungkin sudah punya ya, barangkali bisa sebagai bahan referensi ya. Coba kita lihat Bank Arto ini atau Bank Jago ya. Pertama dari valuasi, kita lihat laporan keuangan untuk September 2020 ya. Di sini saya sampaikan laporan keuangan Bank Jago tahun September 2020, di mana memiliki aset sebesar 1,7 triliun ya. Kemudian liabilities 511 miliar ya. Dan ekuitas 1,2 triliun ya. Artinya ekuitas yang kita lihat ya, karena ini akan menghitung nilai buku daripada sahamnya ya. 1,2 triliun, kemudian pendapatan bunganya 42 miliar ya, kecil ya. Kemudian dan dalam periode berjalan ya sampai September 2020 itu masih rugi 105 miliar ya. Artinya ya sebenarnya Bank Jago kalau sebelum diakuisisi oleh Gojek ini ya kinerjanya kurang bagus ya sebenarnya, karena masih rugi terus ya. Dan pada periode-periode sebelumnya juga masih rugi, jadi ada akumulasi saldo defisit ya dari kerugian-kerugian tahun sebelumnya sebesar 283 miliar ya. Jadi sebenarnya sebelum diakuisisi oleh Gojek, Bank Jago ini atau Arto ini tidak terlalu bagus dalam kinerja keuangannya ya. Ya, coba kemudian kita hitung berapa valuasi wajarnya ya. Di mana saya coba menghitung Bank Jago atau Arto ini ya. Tadi ekuitas 1,2 triliun, kemudian jumlah lembar saham adalah 10,8 miliar ya. Artinya nilai buku sahamnya hanya Rp112 per lembar ya. Ya, ini jauh di bawah harga yang sekarang di 7.000 ya. Jadi harga pasar sekarang kemarin 9 Februari 2021 sebesar 7.000. Ya, ini jauh sekali dibandingkan nilai bukunya ya. Nah, namun tentunya kita lihat dulu karena Gojek ya itu membeli Bank Jago ini ya senilai hampir ya 2 triliun lebih ya. Yaitu membeli 1,9 miliar lembar saham dengan harga 1.150 ya. Ini memang gara-gara Gojek membeli ini memang akan melejit daripada saham Bank Jago ya. Di mana harga nilai bukunya hanya 112 ya. Kemudian dibeli Gojek dengan harga 1.150 ya, memang cukup tinggi ya. Hampir 10 kali lipat dibandingkan nilai bukunya atau PBV-nya 10 kali ya. Dibeli Gojek. Maka ya tentunya karena Gojek sudah memiliki bisnis yang memang sudah cukup baik ya, sehingga memang melejitkan Bank Jago ya. Ya, tapi Gojek membeli dengan harga hanya 1.150 ya, jauh di bawah
jauh lebih rendah dibandingkan harga sekarang yang Bank Jago di 7.000 ya. Artinya ya mungkin bagi teman-teman yang punya saham Bank Jago ya saya kira sih sekarang sudah cukup tinggi ya. Jadi cenderung kalau mau beli artinya sudah kemahalan ya. Tapi kalau mau jual ya sudah tinggi artinya ya profit taking ya artinya ya. Namun tentunya disclaimer ya, semua keputusan investasinya kami serahkan ke investor ya. Kami coba men-sharing mengenai evaluasi atau review saham Arto ini ya. Ya barangkali apa namanya? Gojek punya pertimbangan sendiri sehingga dia berani membeli dengan harga cukup mahal ya 1.150, dan publik juga pasar justru lebih mahal lagi ya 7.000, 7 kali lipat dibandingkan harga pembelian Gojek ya. Ya, tentunya ini juga perlu dipertimbangkan para investor yang akan membeli Arto ya, Bank Jago. Apalagi Bank Jago rencana akan melakukan red issue ya. Tentunya ini eh, apa? Akan juga berdampak ke harga sahamnya ya. Jadi eh, Bank Jago akan melakukan red issue, cuma kita belum tahu harga berapa ya. Jadi kalau misalnya tadi ya mendekati lah harga pembelian daripada Gojek ya. Jadi sekitar 1.150 ya. Ya barangkali 1.500 atau sekitar seribuan lah ya. Mungkin kalau sampai 7.000 ya terlalu tinggi. Artinya bagi teman-teman yang punya saham Bank Jago ya mungkin saya lebih prefer untuk dijual ya. Sedangkan untuk yang mau beli sih ditahan dulu karena sahamnya sudah cukup tinggi ya. Barangkali nanti ketika red issue di harga berapa itu lebih mencerminkan harga wajarnya ya. Ya, jadi demikian disclaimer ya. Sekali lagi ini hanya hitungan saya ya. Barangkali mungkin investor lain punya perhitungan sendiri sehingga harganya harga pasar kemarin 7.000 ya, cukup tinggi sekali. Kemudian dari BEX ya, saham kedua yang kita review adalah BEX ya. BEX ini Bank Pembangunan Daerah Banten Bank Banten ya, BPD Banten. Bank Banten, dan kemarin 2 hari yang lalu naik cukup tinggi ya, sebenarnya 14% ke 88, tapi kemarin sempat mau naik ke 92, 93 ya. Namun terkoreksi karena indeks juga terkoreksi, jadi tutup turun 8 ke 84 ya. Di mana Bank Banten pernah kami review sebenarnya juga ya. Waktu itu ada isu mau merger dengan BJB Syariah atau BJB Bank Jabar ya. Namun sepertinya belum kedengaran kembali ini untuk isu-isu terkait merger dengan BJB atau BJB Syariah. Ya, namun kami lihat dari sisi rencana BEX akan mengadakan RUPS ya. Ya, ini juga perlu dicermati ya. Artinya agendanya apa belum ketahuan ya. Cuma apa? BEX ini akan mengadakan kembali RUPS-nya ya. Nanti, kemarin dalam keterbukaan informasinya BEX akan mengadakan RUPS kembali ya. Kita belum tahu ada agenda apa ya. Kalau misalnya agenda berikutnya adalah memang untuk memperbaiki posisi keuangan kembali, barangkali red issue kembali atau agenda lain ya, kita belum tahu bagaimana rencana agenda RUPS daripada Bank Banten ini ya. Ya, namun dari valuasi memang sudah cukup murah ya untuk BEX ya. Karena pernah harganya 50, kemudian di reverse 10 kali ya. Di reverse ya 10 kali menjadi 500 ya. Kemudian dan harga sahamnya sekarang 84 ya. Jadi sudah turun kembali ke harga sekitaran 84, di mana BEX pernah red issue di harga 50 ya. Jadi kalau dilihat dari teknikalnya ya ini sebenarnya sekarang lagi sideways ya. Di kisaran 60 80 ya. Pernah naik ke kisaran 112 ya, bahkan 100 berapa ini? 130-an ya.
120 sampai 130 ya. Mau menembus resistennya, namun kembali turun kembali ya. Namun turun kembali ke kisaran sekarang 80-an, 84 ya. Jadi kalau misalnya agenda BEX nanti ke depan memang untuk pengembangan ke depan, saya kira BEX akan kembali naik ya. Jadi kita tunggu apa namanya resistance berikutnya di 90-an ya. Kemudian kalau memang bisa melejit di resistance agak menengah panjang ke 250 ya. Artinya mudah-mudahan BEX bisa memperbaiki kinerja keuangannya dan cenderung untuk naik ke atas kembali ya. Kita tunggu saja agenda daripada BEX ya, agendanya apa, sehingga akan dampaknya kita coba lihat nanti terhadap saham BEX ya. Jadi demikian update-nya sobat semuanya, teman-teman. Untuk Arto ya saya kira ini valuasi menurut saya terlalu tinggi ya, sudah tinggi. Kemudian barangkali dipertimbangkan kembali terkait dengan nanti harga red issue-nya. Dan kedua untuk BEX ya kita tunggu agenda RUPS-nya apa ya. Kalau agendanya adalah untuk memperbaiki kinerja keuangan dan memperkuat BEX, ya saya kira BEX bisa naik kembali ya ke kisaran 100-an atau bahkan bisa menembus di jangka panjang ke kisaran 200-an ya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat ya. Salam profit dan berkah.